Baik teman-teman, kita akan belajar tentang Microsoft Office Word, yaitu bagaimana awal mula kita mengerjakan atau menyusun sebuah skripsi dalam menyelesaikan tugas akhir kita. Hal yang pertama itu yang kita harus perhatikan saat mengetik atau memulai skripsi adalah dokumennya. Ukuran kertasnya itu biasanya setiap universitas ada panduan skripsinya, seperti kertas apa yang akan digunakan atau ukuran kertasnya. Baik, hal pertama yang kita harus lakukan sebelum kita memulai pengetikan skripsi atau dokumen kita adalah yang pertama itu kita mengatur ukuran kertasnya. Di sini kita bisa melihat di page layout. Terus kemudian kita pilih size. Di situ ada letter, tabloid, legal, statement, A3, A4, A5, note, sama envelope C5. Dan biasanya itu di dalam skripsi biasanya menggunakan A4, ukuran kertas A4. Dan apabila di dalam laptop teman-teman itu tidak tersedia ukuran A4-nya, maka teman-teman bisa memilih di more paper size ini. Ada di bagian bawah sekali. Teman-teman klik, terus kemudian teman-teman bisa mengisinya di bagian weight ini dengan ukuran kertas A4, dan juga di height-nya itu mengisinya dengan ukuran kertas A4-nya juga. Di sini karena di laptop saya sudah ada A4-nya, maka ukuran A4-nya, maka saya akan langsung mengklik di bagian OK. Terus yang kedua itu kita mengatur marginnya. Di sini kita bisa mengkliknya. Terus di situ ada beberapa item juga, ada last custom setting, ada normal, ada narrow, ada moderate, ada width, ada mirrored, ada Office 23 default. Dan biasanya itu kita menggunakan yang normal. Untuk memastikannya lagi, teman-teman bisa memilih custom margin. Di sini ada ukurannya untuk top, left, button, ada right. Dan biasanya itu kalau untuk skripsi ukuran marginnya itu kalau atasnya itu 3, bawahnya itu 4, bagian kanannya itu 3, terus ukuran kirinya dia itu 4. Di sini karena sudah otomatis, karena tadi normal, ini base-nya normal ini, sehingga kita bisa langsung mengkliknya di OK. Terus ada lagi yang kita harus atur, yaitu di pengaturan kertasnya. Orientasinya itu ada 2, yaitu portrait atau landscape. Kalau di deskripsi biasanya menggunakan portrait, sedangkan untuk landscape ini kebanyakan digunakan saat teman-teman menggunakan tabel yang besar di dalam skripsi, dalam pembuatan skripsi. Seperti ini. Baik, kita akan coba belajar beberapa dasar pengetikan dalam pembuatan skripsi. Di sini saya sudah mengetik contoh kata pengantar sebuah skripsi. Di sini kata-katanya masih acak, masih huruf kecil, huruf besar. Kita akan mengaturnya itu. Kita mengubah kata pengantar ini menjadi huruf besar atau huruf kapital sesuai aturan di dalam skripsi. Itu kita blok dulu, baru kita masuk di home, terus kita klik di change case ini. Di situ ada beberapa pilihan, yaitu yang pertama itu ada sentence case, yaitu huruf pertamanya saja yang huruf kapital seperti ini. Huruf K-nya saja yang huruf kapital, sedangkan yang lain itu huruf kecil. Terus yang kedua itu ada lowercase ini semua huruf kecil
seperti ini. Nah seperti ini, huruf kecil semua. Terus kita blok lagi. Yang ketiga itu ada O, uppercase. Uppercase ini semua menggunakan huruf kapital seperti ini. Nah seperti ini. Terus ada lagi kapitalis H-word, yaitu huruf pertama pada setiap kata itu adalah huruf kapital, sedangkan huruf yang lain itu huruf kecil seperti ini. Hanya K dan P, huruf P itu yang huruf kapital. Kita blok lagi. Terus ada toggle case. Toggle case ini huruf pertamanya itu huruf kecil, sedangkan huruf terakhirnya itu menggunakan huruf kapital seperti ini. Nah seperti ini. Huruf K dan huruf P itu huruf kecil, sedangkan yang lainnya itu huruf kapital. Karena di dalam skripsi itu kita menggunakan huruf kapital semua untuk kata pengantarnya, sebagai judulnya kita akan menggantinya di uppercase. Seperti ini, uppercase. Terus untuk kita menempatkannya kata pengantar yang di bagian tengah kertas, kita bisa memilih di bagian home ini ada bagian alik text left, ini ada rata kiri. Sedangkan untuk center ini dia rata tengah. Terus kalau untuk alik text right ini untuk rata kanan, sedangkan justice ini untuk rata kiri kanan. Untuk kata pengantarnya kita pilih untuk rata tengah. Terus untuk menebalkan kata pengantar ini kita bisa memilih bold ini. Kita juga bisa menggunakan Ctrl B di tools laptop kita. Seperti ini teman-teman, dia akan huruf kata pengantarnya ini akan berubah menjadi warna hitam tebal. Terus kalau kita mengubahnya menjadi kalimat yang miring, kata-kata yang miring seperti ini, kita pilih yang italics. Terus untuk yang underline ini untuk garis bawah, untuk menggaris bawah. Nah seperti ini. Jika kita mau mengembalikannya, kita bisa klik ini atau bisa menggunakan Yundo juga bisa. Ini Yundo underline. Seperti ini, dan terus seperti ini, kembali normal. Baik teman-teman, untuk paragrafnya kita bisa klik di bagian sini. Ini di sini ada 3, ya, ada general, ada indentation, spacing. Untuk generalnya ini dia otomatis, sedangkan untuk indentationnya dia ini ada sorry teman-teman, kita harusnya memblok yang ini tadi ya, blok ini dulu baru kita pilih di paragraf tadi. Generalnya tadi tetap karena ini otomatis, sedangkan indentationnya dia ini seperti ini. Kita bisa lihat di preview teman-teman. Untuk bloknya ini semuanya ini akan menjorok ke dalam. Kita mau kembalikan ke 0. Terus kalau untuk right-nya itu dia akan tetap. Terus untuk spasinya itu, ini untuk spasinya dia ada 2, ada first line sama heading. Kalau first line dia ini kalimat pertamanya itu yang menjorok ke dalam. Seperti ini teman-teman, seperti ini. Terus kalau heading dia itu huruf bagian kalimat bagian bawahnya itu
yang menjorok ke dalam. Untuk skripsinya kita memakai first line. Seperti ini. Kalau kita sudah mengisinya, line spacingnya itu 1,5 itu otomatis. Terus untuk skripsi maksudnya, terus kita pilih oke. Kita pilih oke. Dia akan seperti ini teman-teman, akan menjadi 2 paragraf seperti ini. Terus untuk kata pengantarnya, dan kita bisa mengaturnya di fontnya, itu kita bisa mengatur dengan berbagai macam huruf ya teman-teman. Seperti ini teman-teman bisa memilih. Tetapi kalau untuk skripsinya itu biasanya menggunakan Times New Roman, yang ini. Terus untuk ukuran hurufnya itu atau font size-nya itu, teman-teman juga bisa memilih dari ukuran yang paling kecil sampai dengan ukuran yang paling besar. Sedangkan kalau untuk skripsi dia menggunakan font size-nya itu 12. Seperti ini. Terus teman-teman juga bisa ini teman-teman. Untuk ini spasinya kita blok lagi. Terus tadi kan spasinya sudah di bagian apa tadi ya, paragrafnya itu kita sudah isi tadi ya, paragrafnya di paragrafnya kita isi spasi 1,5 tapi di sini kita bisa melihat di line and paragraph spacing. Yang ini kita bisa melihat di sini, kita bisa pilih 1,5. Seperti ini teman-teman. Baik, hanya itu teman-teman. Terima kasih untuk perhatiannya. Sampai jumpa.